Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 10 bisa menyelesaikan sebuah tugas yang bertemakan tentang wakaf produktif. Dan pada saat ini kami akan menerangkan tentang apakah itu wakaf produktif. Latar belakang masalah. Untuk mengetahui perkembangan sejarah perkembangan hukum Islam, perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks, wahyu, dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum Islam merupakan perpaduan antara wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat wahyu itu diturunkan. Misi hukum Islam sebagai aturan untuk menjawantahkan nilai-nilai keimanan dan akidah, mengemban misi utama yaitu mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi itu menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkret dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkret atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebijakan umum. Di sini ada 4 poin dalam materi kali ini. Yang nomor 1 adalah apa itu wakaf produktif. Yang kedua, apa saja macam-macam wakaf produktif. Yang ketiga, bagaimana problematika perwakafan di Indonesia. Yang keempat adalah bagaimana strategi pengembangan wakaf. Masuk pada poin pertama, apa itu wakaf produktif? Sebelum kita membahas mengenai pengertian wakaf produktif, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian wakaf itu sendiri. Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Atau ada juga yang mendefinisikan wakaf produktif sebagai sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Surplus adalah kenaikan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan di mana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ma'akuf ilaih. Nah, itulah wakaf produktif. Yang kedua adalah macam-macam wakaf produktif. Setelah kita mengetahui apa pengertian wakaf produktif, kita di sini akan belajar lagi tentang macam-macam wakaf produktif. Nah, di sini ada wakaf uang. Wakaf uang adalah salah satu dari macam-macam wakaf produktif itu sendiri. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari itu, ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Wakaf uang, cash wakaf atau wakaf al-nuqud, adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.
meskipun itu tidak semuanya. Yang kedua adalah ada wakaf saham. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan atau surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimuluskan hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang penguasa dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya dividen untuk senyata-nyatanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab yang penting bukanlah nominal besar kecilnya hasil saham, melainkan lebih dari komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam. Wakaf saham hanya mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakil kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya berbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah atas. Demikian ini sangat tepat mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendaya gunakan hartanya di jalan Allah. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan. Nah, itu tadi adalah macam-macam saham, ada dua, yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Masuk pada poin ketiga adalah problematika perwakafan Indonesia, masalah-masalah yang ada dalam perwakafan di Indonesia. Ada beberapa poin, ada beberapa masalah-masalah yang ada dalam perwakafan Indonesia. Salah satunya adalah kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah atau diganggu gugat. Ada poin kedua, kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Selanjutnya, saham wakaf memegang persepsi yang sama, peran dan sinergi para teknik wakaf di daerah dengan para pihak terkait wakaf pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Yang selanjutnya ada nazir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazir menepati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Yang poin selanjutnya, lemahnya kemitraan dan kerjasama antara stakeholders untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengembangkan wakaf secara produktif, seperti kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, dan aparat pemerintah. Yang ada lagi, ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi negara adikuasa Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Yang terakhir ada sedikit para inisiator atau promotor dari umat Islam yang membuka akses para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Contoh ada di Kuwait, di Qatar, di Arab, di Timur, Irak, Iran, itu negara yang notabene agama Islam yang punya banyak dana. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf. Jadi wakaf produktif di sini itu yang di Indonesia itu kurang maksimal, sehingga tidak adanya promotor dari umat Islam sendiri untuk mempromosikannya kepada negara-negara Arab, negara-negara Islam yang ada di luar Indonesia. Itu adalah problematika perwakafan yang ada di Indonesia. Kenapa perwakafan Indonesia tidak bisa meningkat? Poin keempat adalah strategi pengembangan wakaf. Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada nadir tanpa menyerahkan dana untuk membiayai profesional usaha produktif tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu diperlukan strategi real agar harta wakaf yang begitu banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Ada dua strategi. Nomor satu adalah kemitraan antara pewakaf-wakif dengan nadir. Kemitraan nadir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain
yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan nilai komersial cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah sebagaimana disebutkan sebelumnya. Itu salah satunya. Ada lagi yaitu adanya Undang-Undang Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia. Terbentuknya Undang-Undang Wakaf dan Badan Wakaf Indonesia begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka untuk mendukung pengelolaan wakaf secara produktif, pemerintah telah berhasil melahirkan Undang-Undang Wakaf dan peraturan pemerintah sebagai pelaksananya. Selain menjadi hukum formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf, juga mengajarkan dibentuk Badan Wakaf Indonesia BMW yang mempunyai kewajiban membina lembaga kenadiran yang ada di tanah air agar nadir yang ada dapat berkembang. Itu adalah strategi untuk meningkatkan perwakafan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kurang jelasnya bisa ditanyakan kepada pihak dosen supaya lebih paham lagi. Di sini kita juga sama-sama belajar. Mungkin ada banyak kata, banyak kekeliruan, banyak kesalahan yang kami buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.